Kembali di Breaking News, deklarasi Capres-Cawapres, kita masih menantikan pergerakan dari Tokumar menuju ke Gedung Juang. Tapi sekarang saya ingin bertanya dulu ke Mas Burhan, kalau menyambung tadi dikatakan Pandan Ababan, fungsionalis PDIP, mengatakan bahwa Yusuf Kala mengatakan kepada dirinya bahwa tidak akan menjadi Ketua Umum Golkar, begitu ya. Ini statement yang bisa keabsahannya bisa sangat dipegang, dan apa perkembangan terbaru, katanya ada perkembangan dari pihak Golkar sendiri? Ya, dari informasi yang saya dengar dari dalam, Golkar setelah gagal menemukan konsensus ya dengan PDI Perjuangan karena belum bertemunya term of condition yang diajukan oleh Partai Golkar, kemungkinan tanker politik besar ini akan berlabuh ke Gerindra. Tentu saja ini diasumsikan karena kegagalan elit settlement dengan Partai Demokrat sebagai partai yang sejak kemarin sudah memutuskan untuk netral. Sebenarnya itu Demokrat yang paling ingin diajak. Ada 3 opsi tentu saja yang sedang dikejar ya. Opsi pertama adalah bergabung dengan Jokowi, kemudian membentuk poros baru bersama Partai Demokrat, dan terakhir adalah bergabung dengan Gerindra. Nah, kalau misalnya kita membenarkan ya, setidaknya kalau kabar ini ternyata terkonfirmasi bahwa Partai Golkar itu bergabung dengan Gerindra untuk menyokong Prabowo Subianto, jadi ya persis seperti yang disampaikan dari awal, ini koalisi ramping versus koalisi besar. Koalisi besar karena hitung-hitungan di atas kertas, Gerindra, kemudian PKS, PAN, P3, dan kalau misalnya Golkar masuk, itu sekitar 50-51% kekuatan suara mereka sesuai dengan hasil pileg. Sementara pendukung Jokowi, ya PDI Perjuangan, kemudian PKB, Nasdem, dan terakhir Hanura itu sekitar 39-40%. 10%-nya tentu saja diperoleh oleh Demokrat yang tidak berpihak dalam konteks Pilpres nanti. Nah, pertanyaannya adalah apakah pertarungan partai itu relevan dalam konteks Pilpres yang lebih dominan figurnya atau tidak. Nah, kalau misalnya pemilih Golkar itu tidak mengikuti garis instruksi elitnya atau partai-partai seperti PKB, kemudian PDIP, kemudian Hanura, banyak juga yang mencoblos Prabowo, tentu konstelasi akan lebih menarik. Jadi kemenangan Pilpres nanti ditentukan oleh 2 hal. Kemampuan partai di dalam mensolidkan dukungan pemilih atau konstituennya kepada capres yang sudah ditentukan oleh partainya. Ini yang disebut dengan straight ticket voting, ataukah sebaliknya. Kemampuan capres dalam mencuri dukungan konstituen dari partai yang tidak mendukung dirinya. Ini yang disebut dengan split ticket voting. Nah, partai yang mampu mensolidkan dan di sisi lain capres yang bersangkutan mampu mencuri dukungan dari penumpang bus ya, yang sopirnya berlabuh ke terminal capres yang lain, itulah yang akan menentukan hasil akhir pemenang pemilu. Jadi split ticket voting itulah yang menentukan. Dan ini akan kita lihat. Dan yang kedua menariknya begini, Ralf. Ini saya terus terang teringat pada peristiwa sejarah lama ya. Jadi history repeat itself ya. Kalau kita lihat komposisi pendukung Jokowi dengan komposisi pendukung Prabowo. Komposisi pendukung Jokowi itu dari kelompok nasionalis ya, dan Partai Kebangkitan Bangsa yang punya social origin dengan NU. Nah, di tahun 50-an itu PNI dengan NU itu relatif punya hubungan mesra gitu ya. Jadi ada banyak ya kemesraan di sana, ada gelar dari NU kepada Soekarno sebagai waliul amri adz-dzururi bis-syaukah gitu ya. Kemudian juga kita tahu NU dan PNI menjadi basis pendukung Nasakom, dan Soekarno pada saat mengalami krisis delegitimasi pasca pemberontakan di sana sini itu banyak mengandalkan dukungan dari NU. Nah, sementara Prabowo itu didukung oleh taruhlah ya kalau kita lihat sayap partai Neo Masyumi gitu ya, PKS, PAN, itu kan social originnya adalah Masyumi gitu ya. Nah, bertemu dengan Prabowo yang kita tahu anak dari seorang elit PSI. Ya. Kebetulan PSI dan Masyumi di tahun 50-an itu partai yang menjadi oposisi dari Soekarno. Bahkan kedua partai ini dibubarkan oleh Soekarno karena dianggap mendukung pemberontakan di Permestak, PRRI. Ya. Jadi ada banyak persinggungan yang saya sebut ini semacam kebetulan sejarah gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah saya bukan siklus sejarah. Siklus sejarah gitu ya. Kebetulan atau bukan? Dan dialektika sejarah juga. Nah, kalau orang NU itu kan punya banyak ini, Ralf, punya banyak pembenaran teologis gitu ya. Ada ini Jokowi, ini Prabowo. Gitu. Kalau buat Kang Ma'rufan ini gitu ya.
masing-masing punya kekurangan gitu ya. Tetapi ya cari kekurangan yang paling ringan. Jadi Jadi ada banyak gitu ya yang bisa mereka justifikasi gitu ya. Nah, itulah kelebihan NU gitu ya. Tapi ya ini pertarungan yang menarik. Jadi most likely kalau Golkar bergabung dengan Gerindra, praktis kita hanya punya 2 poros. Dan secara positif kita harus akui setidaknya kita punya pemilu cukup sekali gitu ya. Dan itu akan mengurangi gitu ya ongkos pengeluaran negara untuk keperluan kampanye dan pemilu. Kita tunggu ke verifikasi dari informasi tersebut apakah betul Golkar merapat ke Gerindra. Kita akan ikuti perkembangan terkini dari Gedung Juang, tapi sebelumnya kita harus memberikan kesempatan untuk pamitan Bang Andre dan juga Mas Burhan. Katanya ada dari sini mau kemana? Saya nanti langsung ke Tokumar atau nanti. Oh, ke KPU siang nanti. Kalau saya ada acara dengan Tempo TV. Oke, terima kasih untuk waktunya Mas Burhan dan juga Bang Andre, tapi juga Bang Marwan masih tetap stay sama kita di sini ya untuk segmen-segmen selanjutnya. Breaking News segera kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, kembali kita bergabung dengan Priska Niken di Tokumar. Priska Niken, silakan perkembangan terkini dari sana. Iya, masih di itu, Mas. Dan di depan Bapak Joko Widodo, calon presiden yang didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB dan Hanura yang saya hormati, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, Bapak Kiai Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, dan Bapak Wiranto, Ketua Umum Hanura, dan Mbak Puan Maharani, serta sekjen-sekjen di belakangnya ini hadir. Hari ini kami menyampaikan bahwa mulai tadi malam Bapak Joko Widodo sudah berdiskusi sampai jam 24.30 yang terakhir dengan Pak Wiranto, mendiskusikan cawapres yang tepat itu siapa. Kemudian pagi tadi jam 9:30 sambil makan pagi nasi goreng, ya, Ibu Megawati, Pak Surya Paloh, Pak Muhaimin dan Pak Wiranto serta Pak Joko Widodo mendiskusikan ulang kembali apa yang semalam Pak Joko Widodo sudah melakukan diskusi yang cukup panjang dan telah disepakati. Hari ini langsung Pak Joko Widodo mohon izin ke Gedung Juang untuk bertemu dengan calon wakil presiden, mendeklarasikan di Gedung Juang. Kemudian setelah dari Gedung Juang nanti akan bergabung di sini, akan memperkenalkan calon wakil presiden kepada seluruh yang hadir dan teman-teman pers. Kemudian makan siang bersama, nasi liwet khas Solo dan nasi soto khas Makassar mungkin. Kemudian mari kita nanti mengantarkan Pak Joko Widodo dan cawapres yang akan diumumkan nanti untuk mendaftarkan ke KPU. Acara pagi ini sebelum Pak Jokowi ke Gedung Juang, penandatanganan berkas-berkas KPU tentang pencalonan Pak Joko Widodo dan cawapres nanti. Mohon perkenan Ibu Megawati, Pak Surya Paloh, Pak Muhaimin dan Pak Wiranto untuk menandatangani berkas resminya. Silakan. Mohon berkenan Bapak Surya Paloh untuk menandatangani juga. Ada
Mohon Bapak Joko Widodo untuk ada satu formalitas dulu untuk dokumentasi. Bapak Muhaimin Iskandar. Pak Wiranto, monggo Pak. Ibu Megawati Soekarno Putri. Terima kasih Ibu Megawati, Pak Surya Paloh, Pak Muhaimin, dan Pak Wiranto, dan Pak Joko Widodo. Kami sampaikan bahwa minggu yang lalu telah ada deklarasi bersama, yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKB di markas PDI Perjuangan di Lenteng Agung yang menyatakan dukungan resmi kepada Bapak Joko Widodo sebagai Capres. Yang menyusul adalah Hanura. Saya kira pada forum yang terhormat ini saya mohon pidato politik singkat dari Pak Wiranto yang menyatakan Hanura mendukung pencalonan Bapak Joko Widodo. Saya persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat pagi. Yang kita hormati, kita muliakan bersama Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, Mbak Puan, Pak Joko Widodo, Pak Surya Paloh, Pak Muhaimin, dan segenap sekjen ya,
partai-partai yang tergabung pada kebersamaan kita pada pagi hari ini. Teman-teman wartawan berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita menggelar satu acara yang sangat penting mengenai kebersamaan dari berbagai partai politik yang punya nafas perjuangan yang sama. Seperti diketahui bahwa tanggal 6 Maret yang lalu, saya sebagai Ketua Umum Partai Hanura melakukan satu kegiatan organisasi partai yang disebut dengan Rapat Pimpinan Nasional. Singkat sekali, hanya 3 jam selesai. Tapi kesimpulannya adalah bahwa seluruh formatur, seluruh perwakilan dari Partai Hanura dari seluruh Indonesia telah memberikan mandat sepenuhnya kepada Ketua Umum untuk melanjutkan lobby-lobby politik dengan tokoh masyarakat, juga tokoh-tokoh partai politik, terutama dengan para pimpinan partai politik. Dan kemudian juga memberi mandat untuk Ketua Umum memberikan keputusan mau kemana Partai Hanura untuk berlabuh dalam melakukan kebersamaan perjuangan selanjutnya. Saudara-saudara sekalian saya hormati, tentu tugas itu kelihatannya ringan, tetapi sungguh sangat berat sebenarnya. Oleh karena itu, saya kemudian melakukan berbagai lobby-lobby politik dengan semua tokoh partai politik, hampir semua ketua umum partai politik. Nah, dari berbagai lobby itu, maka kemudian saya simpulkan begini, bahwa mandat yang diberikan oleh forum Rapimnas Partai Hanura adalah kalau 5 tahun yang lalu Partai Hanura sudah masuk dalam kelompok penyeimbang di luar partai-partai segap pendukung pemerintah, maka kali ini Partai Hanura bertekad untuk mengambil bagian dari pemerintahan baru, ya, agar bisa memberikan masukan yang langsung. Kalau dulu kan hanya mengkritisi tidak langsung, tetapi sekarang diharapkan masuknya Partai Hanura pada koalisi baru akan membuahkan satu pemerintahan baru yang lebih amanah, lebih bermartabat, lebih bisa membangun negeri ini maju ke depan. Ya. Oleh karena itu kemudian saya selaku yang dapat mandat kemudian mencoba untuk melakukan kontemplasi lebih dalam. Nah, ternyata tidak jauh-jauh sebenarnya 5 tahun terakhir ini pemerintahan periode Pak SBY yang kedua, sebenarnya Hanura sudah mempunyai mitra kerjasama politik yang sangat erat, yakni PDIP. Ya. 5 tahun ini kita memposisikan sebagai partai penyeimbang, sesuatu posisi yang tidak mudah, ya, penuh dengan suka duka, penuh dengan perjuangan yang tidak habis-habisnya untuk menempatkan kebenaran di atas segala-galanya, untuk menempatkan kepentingan rakyat di luar kepentingan yang lain. Dengan demikian maka selama 5 tahun akhirnya saya merasakan sudah terjalin suatu perasaan kebersamaan yang luar biasa, sudah terjalin suatu prosedur untuk saling bahu-membahu menegakkan kebenaran. Sudah ada satu keyakinan bahwa kita punya nafas perjuangan yang sama. Ya. Oleh karena itu, kemudian saya mengambil keputusan bahwa alangkah naifnya, alangkah sayangnya, kalau satu kerjasama yang sudah sedemikian mesra dan indah, ya, kemudian kita lepaskan dan kita abaikan begitu saja. Tentu ini sesuatu yang tidak bagus. Oleh karena itu, keputusan saya adalah melanjutkan kerjasama dengan PDIP untuk masa-masa ke depan. Melanjutkan perjuangan kita untuk tahapan perjuangan baru, memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden, dan membangun bersama-sama pemerintahan yang lebih amanah, lebih jujur, lebih maju, lebih bermartabat. Dengan demikian, teman-teman sekalian, itulah argumentasi saya, alasan saya mengapa saya kemudian bergabung dengan PDIP, Nasdem, PKB, dan kemudian Hanura. Nah, berikutnya masalah presiden dan wakil presiden, saya kira saya langsung setuju tadi malam, tatkala ditanya Pak Jokowi bagaimana, Pak Wiranto, kalau Pak JK jadi wakil presiden. Saya sampaikan bahwa
Mohon maaf Bu, ini kan sudah kira berapa menit lagi gitu loh. Nanti kalau nggak sadar sampai situ dikejar-kejar sampai mobil. Ya. Artinya begini, yang satu calon presiden ini kan ya humble, sederhana, ya, jujur, ya. Yang satu mantan partner saya, ya sudah paham betul gitu. Karena itu saya kira inilah pilihan terbaik dan insya Allah ya mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mohon maaf, saya kalau mohon maaf ya. Saya kadang-kadang terlalu jujur ya, nggak bisa nyimpen rahasia. Ya, karena tadi jam 12 malam saya dengan Pak Jokowi itu ya setengah ngantuk tapi kayak dapat ilham gitu ya. Jadinya kembali tadi inilah pernyataan politik saya. Mohon maaf ya apabila ada sesuatu yang salah, yang tidak berkenan. Dan mudah-mudahan langkah ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira lengkap bahwa Capres Pak Joko Widodo didukung oleh 4 penjuru angin. 4, ada PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura. 4 ini lengkap. Bu Megawati, tokoh wanita Indonesia, Presiden pertama wanita Indonesia, ya. Ketua Umum paling senior di Indonesia. Ya. Yang kedua, didukung juga oleh tokoh pengusaha, tokoh media, Pak Surya Paloh. Ya. Kemudian yang ketiga, didukung oleh Kiai muda. Ini masih belum mau disebut Kiai, Gus saja, Gus Muhaimin Iskandar, ulama muda. Kemudian yang terakhir didukung oleh Bapak Wiranto, seorang jenderal TNI. Seorang jenderal yang lulus mulai prajurit sampai jenderal tidak dipecat, itu Pak Wiranto. Dia telah lulus sebagai TNI yang benar-benar TNI. Sumpah prajurit, Sabta Marga, tidak dipecat, itu adalah Pak Wiranto. Dia sampai Panglima, ABRI, dan Menhan, Menteri Pertahanan, saya kira itulah Pak Wiranto. Yang terakhir singkat, setengah menit Pak Jokowi menyampaikan pada Ketua Umum mohon izin untuk langsung ke Gedung Juang menyampaikan deklarasi. Saya persilakan Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Umum, Bang Surya Paloh, Pak Muhaimin, Pak Wiranto, setelah tadi malam kita sudah memutuskan, saya sudah bertemu sampai jam 12:30 dengan Bang Surya Paloh, dengan Pak Muhaimin, terakhir dengan Pak Wiranto, dan kita juga tadi malam sudah menyampaikan kepada Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan sudah kita putuskan calon wakil presiden kita yang sebentar lagi akan kita deklarasikan di Gedung Juang. Oleh sebab itu kami mohon pamit sebentar. Terima kasih. Ya, ini adalah pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Bapak, jadi bagaimana Pak? Sudah mantap mengusung Jokowi dan JK? Mantap sekali. Apa Pak, sebelumnya masih kemarin tuh Jokowi masih bilang bahwa ada 2 nama dan masih terus diperbincangkan. Apa yang akhirnya membuat JK menjadi keputusan Bapak? Ya, tentu barangkali dalam berbagai pertimbangan dan pengkajian, dan tidak tentu hanya satu keluarga besar PDIP saja, tapi menyangkutkan keluarga besar, baik itu keluarga besar Partai Nasdem, keluarga besar Partai PKB, dan keluarga besar daripada Partai Hanura. Dari semuanya ini kita bersepakat memang akhirnya menempatkan pilihan kita kepada Bapak Yusuf Kalla ya. Pertimbangan utama saya pikir tantangan pemerintahan baru ke depan adalah tantangan yang begitu berat, jauh lebih berat dalam menjalankan
roda pemerintahan pada masa sekarang ini. Problematik tantangan kebangsaan kita bukan hanya yang terlihat di atas permukaan, tapi juga yang ada di bawah permukaan. Maka kedua sosok ini adalah merupakan sebuah kombinasi yang kita harapkan dan kita yakini mampu untuk bukan hanya sekedar menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tantangan kebangsaan kita itu. Sudah ada komunikasi dengan Pak JK, Pak, sampai terakhir? Ada, pasti ada. Salah sekali kalau tidak ada komunikasi sama Pak JK ya. Bagaimana Pak tanggapan Pak JK? Saya pikir beliau mensyukurin dan menghormatin, mengapresiasi daripada pilihan kita bersama ya. Langkah-langkah apa Pak? Ini kan sebentar lagi akan segera mendaftar, kemudian tim artinya harus langsung bergerak cepat untuk pemenangan Jokowi dan juga JK ini Pak. Apa langkah utama yang harus diwaspadai Pak? Ya tentu yang diwaspadai dan tentu merupakan peringatan bagi kita semuanya agar pemilu Pilpres ini harusnya pelaksanaannya jauh lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan jalannya pemilu Pileg legislatif yang lalu. Dan kita ingin mengajak seluruh kekuatan dan potensi elemen masyarakat yang masih mempunyai hati nurani dan akal sehatnya untuk menjalankan hak politik yang ada pada mereka dengan pilihan yang mereka yakinin, dan tentunya menghindarkanlah ya hal-hal yang memang merugikan bagi seluruh masa depan kita terhadap masalah-masalah perbuatan yang tidak terpuji. Ya, itu harapan kita bersama, dan kita juga mengharapkan agar positioning pemerintah dalam hal ini tetap merupakan pemerintah yang milik kita semuanya, menjaga stabilitas, menjaga semangat daripada masyarakat agar peran dan partisipasi masyarakat itu tetap tinggi dan pemerintah berada di atas semuanya, ya kan? Dalam arti kata dia tidak ikut untuk menjalankan peran-peran subjektivitas yang memang akhirnya tidak memberikan suatu suasana yang kondusif bagi demokrasi yang ada pada negeri kita ini. Masalah dengan hari tanggal jadi kendala nggak Pak? Nggak ada. Saya pikir insya Allah lah ya. Kalau kita tidak optimis ya salah besar sekali ya. Dengan satu tingkat kandidat calon presiden kita seperti Pak Jokowi yang memang dari perspektif apapun kita lihat hati dan suara keinginan masyarakat itu ingin memberikan kekuatan dan semangat untuk memilih beliau, saya pikir itu merupakan fakta yang ada di lapangan. Bapak, seperti kita ketahui kan Pak Yusuf Kala ini politikus senior Partai Demokrat. Ya, demikian adalah pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang saat ini seluruh Ketua Umum telah meninggalkan kursi di depan. Saya akan coba ke Pak Muhaimin, Pak. Oh, udah keluar ya? Ya, terima kasih. Ya, Ketua Umum memang telah meninggalkan lokasi di depan dan saat ini sedang menanti Jokowi yang bertolak ke Gedung Juang untuk bertemu dengan Cawapres Yusuf Kala, serta tadi disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Jokowi akan menjemput Yusuf Kala untuk kembali ke Mari dan kemudian mendaftar ke KPU. Demikian sementara, Ralf. Baik, terima kasih Priska Niken dari kediaman Megawati di Tekumar. Ya Raf, menurut informasi yang kami dapatkan, Yusuf Kala tengah dalam perjalanan menuju ke Gedung Juang. Oleh karena itu di depan Gedung Juang di kawasan Menteng Jakarta Pusat ini sudah bersiap-siap seluruh simpatisan baik dari 4 partai yang mendukung maupun simpatisan pribadi dari Yusuf Kala. Dan untuk mengetahui sejauh mana persiapan deklarasi di Gedung Juang ini, kita saat ini sudah bersama dengan Bang Akbar Faisal, Ketua DPP Bidang Politik dan Pemerintahan Partai Nasdem yang juga tim pemenangan Pak Jokowi ya. Nanti akan sibuk mengikuti Pak Jokowi kemana-mana saat kampanye. Kemarin sudah di Makassar, sudah keliling-keliling di Makassar. Bang Akbar, ini sudah sejauh mana persiapan untuk deklarasi hari ini dan apa saja faktor penting yang harus dilihat? Ya, ini informasi yang kami terima. Saya di sini, pos di sini bersama dengan teman-teman dari Rike dengan Arya Bima. Di sana itu kami dapat informasi sebentar lagi akan datang. Tadi penandatanganan surat dukungan dari partai-partai yang akan dibawa ke KPU setelah selesai deklarasi di sini. Jadi hari ini penandatanganan oleh partai-partai pendukung, pengusung dan pendukung. Harus dibedakan ya, ada pengusung, ada pendukung. Pengusung itu ada 2 partai, PDIP dengan Nasdem. Pendukung itu ada PKB dan ada Hanura. Nah, tadi penandatanganan di sana di rumah jabatan Ibu Mega. Kemudian setelah itu datang ke sini deklarasi langsung menuju ke KPU pasangannya. Bedanya apa Bang antara pengusung dan pendukung itu lebih spesifik lagi apa? Ya, pengusung yang pertama mengusung itu kan 2 partai. PDIP dan Nasdem, pengusung utama, kemudian datanglah partai pendukung. Alhamdulillah, ya kalau ada yang datang lagi nantinya belakangan ya bagus juga, tapi ya jangan mintanya macam-macam gitu. Bang Akbar, ini nama Yusuf Kala ini sebenarnya sejak sudah diputuskan sejak kapan sebenarnya? Karena sudah mengerucut 2 nama, akhirnya Yusuf Kala diputuskan sejak kapan ini?
Memang ini adalah otoritas Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai PDIP sebagai pengusung utama. Tetapi setahu saya namanya Pak Yusuf Kalla itu sudah ada di kantongnya Ibu Mega, Pak Jokowi, Pak Surya Paloh itu sejak sekitar 3 minggu sebulan yang lalu. Bahwa kemudian banyak riak-riak ya biasalah gitu ya. Tapi hari ini sudah diputuskan. Nanti benar Pak Jokowi dan juga Yusuf Kalla akan menaiki sepeda menuju ke KPU rencananya? Rencananya seperti itu. Saya nggak tahu sepedanya ada di mana sekarang. Tetapi rencananya seperti itu, dari sini menuju ke KPU dengan sepeda. Kenapa dipilih gedung ini adalah monumen gedung juang, perjuangan dan perjuangan. Itulah yang akan dilakukan oleh pasangan ini nantinya. Presentasikan nanti pemilu pemerintahan 5 tahun ke depan yang akan dibawa Pak Jokowi dan Yusuf Kalla. Terima kasih Bang Akbar atas waktunya. Ya Ralf, persiapan seperti yang dikatakan seperti Bang Akbar Faisal tadi di sini sudah semakin terlihat karena Yusuf Kalla rencana sudah dalam perjalanan menuju ke Gedung Juang 45 untuk dideklarasikan sebagai cawapres resmi. Dan sesuai dengan pernyataan Bang Akbar tadi bahwa nama Yusuf Kalla sudah dikantongi sejak 3 minggu sebelumnya, meskipun sejumlah nama sempat disebut, bahkan Jokowi sempat menyebut ini antara inisial J atau A. Akhirnya teka-teki tersebut terjawab sudah bahwa Yusuf Kalla yang akhirnya menjadi cawapres, dan kita akan menunggu nanti pengumuman resmi Yusuf Kalla sebagai cawapres yang akan mendampingi Jokowi dalam pemilu Presiden 2014 mendatang. Ralf. Oke, baik, terima kasih Iqbal. Iqbal Rimawan melaporkan situasi terkini dari Gedung Juang. Kembali ke Bang Marwan Jafar, tadi saya tertarik dengan penandatanganan dari sejumlah ketua umum parpol. Bisa diperjelas lagi kepada pemirsa tadi masing-masing itu apa yang menjadi pernyataan yang ditandatangani oleh para ketua parpol? Ya, tentunya ini adalah langkah formalitas ya, sebagai trust antara satu dengan yang lain. Dan tentunya ini pada koalisi yang lalu kami dengan Partai Demokrat dan Pak SBY juga sama. Nah, penandatanganan ini adalah penandatanganan administratif nanti yang akan dibawa ke KPU. Itu mengusung Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla sebagai capres maupun cawapres. Oke. Jadi sebenarnya formalitas saja, tapi memang dibutuhkan verifikasi. Sekaligus administrasinya di KPU nanti. Di KPU nanti. Dan memang harus sesuai dengan konstitusi kita, didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang menurut undang-undang 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Okay. Jadi rencananya juga nanti Bang Marwan hadir juga di KPU nanti siang? Insya Allah sih saya mau hadir di sana nanti. Oke. Jadi terakhir dari PKB sebagai bagian dari tempat ini, apa harapan dari duet Jokowi JK? Walaupun belum deklarasi, tapi bisa kita pastikan bahwa mereka berdua akan maju. Tentu ini adalah pasangan yang tadi saya bilang bahwa Pak Jokowi juga dengan cepat ingin bergerak juga, Pak JK punya keinginan yang sama. Jadi Pak pasangan ini kami optimis akan menang satu putaran, dan nanti di kemudian hari juga karena Pak JK punya pengalaman yang tinggi ya, jadi pernah menjadi cawapres dan pernah menjadi capres juga, pernah di pemerintahan lama di bidang sosial dan seterusnya itu. Jadi ini to win to government. Jadi kemenangan untuk memperbaiki pemerintahan yang baik, pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang berwibawa, pemerintahan yang efisien, sekaligus juga untuk memperbaiki rakyat kita dari Sabang sampai Merauke. Kemaslahatan umat harus kita jaga, kesehatan rakyat harus kita pikirkan, dan isu-isu strategis tentunya akan kita bahas bersama-sama nanti di dalam platform yang sama di dalam koalisi ini. Pasti dalam koalisi nanti ada platform yang sama-sama akan kita bahas bersama-sama dari partai pengusung tadi. Oke, baik. Terima kasih Bang Marwan Jafar sudah memberikan waktu kita di Breaking News, dan Breaking News akan berlanjut bersama rekan Putri Ayuning Tias sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Putri Ayuning Tias. Kita kembali dalam Breaking News. Deklarasi Capres-Cawapres kita tadi sudah mengikuti sejak pagi perjalanan persiapan deklarasi Capres-Cawapres Koalisi PD Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura. Nama Yusuf Kalla disebut sebagai Cawapres pendamping Capres Joko Widodo, dan sesaat lagi akan diumumkan di Gedung Juang 45 atau Museum Juang 45 yang berada di Jalan Menteng Raya 31, Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut informasi yang disampaikan rekan Priska Niken, Joko Widodo sudah meninggalkan kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Tekumar menuju ke Cikini untuk menjemput Cawapres
Yusuf Kala dan kemudian mereka bersama-sama akan menuju ke Gedung Juang untuk melakukan deklarasi. Gedung Juang 45 dibangun pada tahun 1920. Awalnya adalah sebuah hotel milik bangsawan asal Belanda dan merupakan hotel yang sangat ternama di wilayah Asia Tenggara. Pada masa kependudukan Jepang sekitar tahun 1942 hingga 1945, hotel ini kemudian diambil alih oleh Indonesia dan disinilah menjadi pusat pendidikan politik bagi para pemuda dan pemudi Indonesia pada masa itu 1942. Kami ajak Anda sekarang bergabung dengan rekan Iqbal Himawan berada di Gedung Juang 45. Iqbal, seperti apa persiapan yang saat ini berlangsung di Gedung Juang? Sudahkah Jokowi dan JK tiba di sana? Dari informasi terakhir yang kami dapatkan, Putri, bahwa Jokowi dan JK sudah dalam perjalanan menuju ke Gedung Juang yang terletak di kawasan Menteng Jakarta Pusat ini. Dan seperti yang Anda katakan tadi, Gedung J ini merupakan pusat dari tempat berkumpulnya pemuda-pemudi untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Dan ini juga pemuda-pemudi telah memadati Gedung Juang di Menteng Jakarta Pusat ini untuk menyambut kedatangan Capres dan Cawapres dari 4 partai pengusung, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, dan juga Partai Nasdem. Nanti yang akan tiba, dan menurut informasi mereka akan tiba sebentar lagi. Mereka tengah dalam perjalanan, dan para pendukung dan juga simpatisan, para pemuda-pemudi tadi sudah menggunakan atribut yang telah mereka siapkan seperti bendera yang bergambarkan Capres Jokowi dan juga yang bertuliskan Indonesia Baru. Ini sesuai dengan slogan yang ditetapkan oleh Jokowi bahwa pemerintahan yang nanti akan dilakukan oleh Jokowi bersama cawapresnya akan mengusung slogan Indonesia Baru, yang berarti akan membawa pemerintahan yang baru yang lebih baik, bersih, dan juga mengutamakan kepentingan rakyat. Dan suasana hikmat masih terasa di sini. Sejak pagi lagu-lagu perjuangan sudah dikumandangkan. Jika tadi beberapa kali dikumandangkan lagu bersemangat seperti Maju Tak Gentar, kemudian tadi juga kami sempat mendengar lagu Syukur. Ini merepresentasikan perasaan dari para pendukung dan simpatisan yang mengharapkan Indonesia untuk kembali ke titrahnya sebagai negara yang merdeka, yang tidak terjajah, dan juga sesuai dengan ajaran Trisakti yang ini berkali-kali ditegaskan oleh Jokowi dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bahwa untuk mengembalikan Indonesia kepada titrahnya, yakni mereka harus mengutamakan ajaran Trisakti dan mengutamakan kepentingan rakyat, terutama kesejahteraan rakyat yang menjadi perhatian utama dari pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Dan rencananya tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwa nanti dari Gedung Juang Menteng Jakarta Pusat ini pasangan Jokowi JK akan menggunakan sepeda menuju ke KPU. Namun baru saja kami mengkonfirmasi nanti Jokowi dan JK akan menggunakan sepeda tidak dari Gedung Juang melainkan dari Teguh Umar. Jadi setelah deklarasi nanti mereka akan menuju ke Teguh Umar, baru nanti dari Teguh Umar untuk menuju ke KPU untuk mendaftarkan diri mereka sebagai Capres dan Cawapres. Ya, dan kami juga sudah melihat beberapa ada peningkatan jumlah personil pengamanan yang bersiaga di sekitar Gedung Juang Menteng Jakarta Pusat ini. Jika tadinya hanya beberapa orang yang terlihat, namun ini sudah terlihat meningkatkan kesiagaan. Dan Putri, kami akan update kepada Anda apabila nanti Jokowi dan JK sudah datang untuk melakukan deklarasi Capres dan Cawapres ini. Kembali ke studio. Terima kasih Iqbal dari Gedung Juang 45 Menteng Jakarta Pusat. Pemirsa, kita jeda dulu. Setelah jeda kami akan kembali hadirkan breaking news deklarasi Capres Cawapres. Tetap bersama kami. Anda kembali dalam breaking news deklarasi Capres Cawapres. Joko Widodo akhirnya menjatuhkan pilihannya pada Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilu presiden 9 Juli mendatang. JK selama ini dikenal karena kiprahnya sebagai negarawan, filantropis sekaligus pengusaha ternama di Indonesia. Inilah sosok calon wakil presiden pilihan Jokowi yang akan mendampinginya bertarung dalam pemilu presiden 9 Juli 2014 mendatang.
Yusuf Kala. Pria kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan 15 Mei 1942 yang biasa disebut juga dengan Kak Ucu ini tidak asing bagi masyarakat Indonesia karena sepak terjangnya sebagai pejabat, politisi, serta pengusaha di negara ini. Yusuf Kala pernah menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono di era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid pertama selama tahun 2004 hingga 2009. Oleh beberapa tokoh, ia sempat dijuluki sebagai the real president karena berada di balik sejumlah keputusan penting pemerintah. JK mengawali karirnya di kabinet dengan menjadi Menteri Perdagangan di era Presiden Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, ketika Megawati yang juga merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan berkuasa, Yusuf Kala dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Di masa itulah Yusuf Kala menjadi tokoh di balik perdamaian Poso dan Ambon. Ia berani mengajak pemuka masyarakat yang bertikai untuk duduk bersama serta membicarakan masa depan wilayah konflik agar menjadi lebih baik lagi. Menjelang akhir kabinet Megawati, JK memilih mundur karena digandeng Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertarung dalam pemilu presiden 2004. Setelah menjalani pemilihan presiden 2 putaran, SBY-JK akhirnya menjadi pasangan yang pertama kali memenangkan pemilu secara langsung dipilih rakyat, serta ditahbiskan menjadi presiden dan wakil presiden 2004-2009. Tak lama berselang, Yusuf Kala juga didaulat Partai Golkar sebagai Ketua Umum dan menggantikan Akbar Tanjung. Namun sayang, duet JK SBY tidak berlanjut pada pemilu 2009 karena Yusuf Kala memilih berpasangan dengan Ketua Umum Hanura Wiranto. Setelah tidak menduduki jabatan di kabinet, Yusuf Kala seperti tidak kehilangan eksistensi. Nalurinya sebagai filantropis serta jiwa sosialnya membuat Yusuf Kala ditunjuk menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Tidak hanya itu, JK bersama aktivis Komodo juga menjadi aktor penting di balik penobatan Pulau Komodo sebagai 7 keajaiban dunia. Tahun 2014 membuat suami dari Mufidah Miat Saat atau yang dikenal sebagai Mufidah Kala rupanya menjadi pilihan Jokowi untuk mendampinginya sebagai calon wakil presiden. Seakan menjadi reuni, dalam koalisi ini JK bertemu dan bergandengan tangan dengan sahabat lamanya seperti Megawati, Surya Paloh, Wiranto, dan masih banyak lagi untuk meraih suara rakyat dalam pemilu presiden 9 Juli 2014 mendatang. Kabul Indrawan, Metro TV. Dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda bergabung dengan Priska Niken berada di kediaman Megawati Soekarno Putri di Teukumar, Menteng, Jakarta Pusat. Niken, ada informasi apa ini terkait juga dengan pemilihan nama Yusuf Kala menjadi calon wakil presiden pendamping Joko Widodo? Niken, silahkan. Putri, kami masih berada di depan kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di daerah Teukumar, dan tadi baru saja berlangsung ini pertemuan antara 4 ketua umum partai beserta seluruh tokoh partai juga petinggi partai yang diakhiri dengan keluarnya Joko Widodo menuju ke Gedung Juang untuk menjemput cawapresnya Yusuf Kala. Tadi kami sempat berbincang sedikit dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, dan berikut adalah pernyataan Puan apa alasan PDI Perjuangan beserta partai pendukungnya ini akhirnya memilih nama Yusuf Kala untuk mendampingi Joko Widodo. Adalah bagaimana membangun sistem presidensial itu menjadi lebih kuat dan tidak hanya untuk 5 tahun ke depan, tapi seterusnya selama bangsa ini masih ada untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Ya, tentu saja dengan pengalaman yang beliau miliki dan dengan pengalaman yang beliau punya, itu tentu saja bisa melengkapi apa yang kemudian menjadi nantinya akan menjadi hambatan dalam melaksanakan penugasan yang cukup berat dan tentu saja cukup punya banyak tanggung jawab. Jadi saya pun menghormati apa yang sudah diputuskan ini, dan saya berharap bahwa tanpa melihat perbedaan usia ataukah dan lain-lain, tapi kami melihat ini adalah satu kerjasama yang diharapkan bisa menjadi partner 5 tahun dengan saling melengkapi dan saling menghormati dan saling menghargai. Akan menarik masa Golkar karena masa JK di Golkar? Kedatangan atau hadirnya Pak Yusuf Kala bersama dengan Pak Jokowi ini merupakan duet
calon presiden dan calon wakil presiden PDI Perjuangan dengan mitra kerjasamanya. Jadi kalaupun kemudian bisa menarik siapa saja atau diberikan mendapat dukungan dari mana saja, saya harap ya tentu saja kami berharap mendapat dukungan dari seluruh masyarakat bahwa pasangan ini kami harapkan adalah pasangan yang amanah dalam mengemban tanggung jawab dan tugasnya untuk bangsa ke depan. Putri, deklarasi Capres dan juga Cawapres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, dan Hanura ini sebenarnya baru akan dilangsungkan di Gedung Juang sesaat lagi. Namun tadi dalam pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Hanura, Wiranto, ini sudah menyatakan secara resmi bahwa 4 partai ini akan bekerja sama dan mengusung pasangan Jokowi JK. Sementara saat ini Jokowi sedang meninggalkan kediaman Megawati dan menuju ke Gedung Juang untuk bertemu dengan Cawapresnya Yusuf Kala serta mendeklarasikan pasangan ini. Kemudian diakui siang ini juga nanti pasangan Jokowi dan JK akan menuju ke KPU untuk mendaftarkan pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Demikian Putri. Terima kasih Priska Niken dari Tekumar, Jakarta Pusat. Pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat perjalanan pasangan Capres, Cawapres Joko Widodo dan Yusuf Kala yang sudah bergerak dari Cikini menuju ke Gedung Juang terletak di Menteng Raya 31 Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ya. Dan Joko Widodo tadi berangkat dari Tekumar sekitar 1 jam yang lalu, menjemput Yusuf Kala yang berada di posko Cikini, kemudian bersama-sama mereka menuju Gedung Juang, Menteng, Jakarta Pusat. Saat ini sedang dalam perjalanan gambar langsung ya. Anda lihat sekarang saat ini sedang berada di kawasan Tugu Tani, masih terjebak dengan kemacetan. Ada ada sepeda terlihat berada di dalam rombongan dibawa oleh mobil bak terbuka. Sepeda ini nantinya akan digunakan oleh Joko Widodo dan JK untuk bergerak dari kediaman Megawati Soekarno Putri di Tekumar menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan mereka menjadi pasangan Capres Cawapres dalam Pemilu Presiden 2014 9 Juli nanti. Kami sekarang mengajak Anda bergabung dengan Iqbal Himawan dari Gedung Juang 45 di Menteng, Jakarta Pusat. Iqbal, seperti apa persiapan yang saat ini berlangsung di Gedung Juang? Apakah sudah terlihat penambahan massa dan juga pengamanan di sana, Iqbal? Ya, kami mengajak Anda langsung. Ya, ini adalah gambar langsung dari Gedung Juang 45 di Menteng, Jakarta Pusat. Tempat ini akan dijadikan tempat deklarasi Capres, Cawapres, PD Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura, Joko Widodo, dan Yusuf Kala. Satu hari lagi. Dan setelah deklarasi di sini nanti tokoh muda PDI Perjuangan, insya Allah akan langsung Nasdem, mendaftarkan PKB, dan Hanura presiden dan calon wakil presiden kita ke KPU. Apakah siap untuk ngawal? Kita kawal nih. Siap berjuang. Entar mana ongkosnya, Po? Gitu. Ya, susah ada udah begitu. Po. Hah? Bener nih, ikhlas. Masa nggak ada ongkosnya, Po? bensin lah, apa gitu? Susah gitu kalau pakai bensin. Oh gitu. Bapak sini Pak, sini Pak, sini Pak. Oke. Dari mana ini Pak? Nah. Naik Pak, naik Pak. Naik Pak. Naik Pak. Nggih. Namanya siapa Pak? Pak Sumanto. Wih, Sumanto. Waduh. Sudah keluar, Pak. Jokowi. Pengawal Jokowi. Jokowi sugih tanpa bondo, menang tanpa aji, ngluruk tanpa bolo, berbudi bawa leksono. Ini adalah pesan dari istilahnya buku kuno Joyoboyo dan Rongo Warsito. Oh. Ya. Sebentar. Namanya siapa, Pak?
Namanya siapa? Difitnah rapopo. Bapak namanya siapa? Sumanto. Pergi yuk, kita kabur ya. Baru keluar. Baru keluar. Terima Tapi kasih. sudah Bapak tobat. asal mana? Bapak asal mana? Ntar saya asalnya dari Solo itu Jokowi tetap. Oh, dari Solo. Ini sengaja datang ke sini. Aja. Berapa orang yang datang ke sini, Pak? Ya banyak. Ongkos sendiri. Ongkos sendiri. Wah, Suki, Mas. Gengsi dong rakyat disogok ya. Saya jelasin, Mbak. Gimana? Jokowi sugih tanpa bondo. Artinya dulu dong, artinya Pak. Artinya dia orang kaya tidak ngaku kaya. Oke. Orang kaya tidak ngaku kaya. Kaya pemikiran yang hebat sekali. Mantap. Ya. Terus yang kedua, ngeluruk tanpa bolo, tidak pakai pengawal. Oh, kalau Jokowi tidak akan pakai pengawal. Pengawalnya rakyat ya, Pak? Rakyat langsung. Ya. Nggak usah bawa senjata ya, Pak? Terus ketiga, menang tanpa haji. Jadi nggak usah pakai jimat, nggak usah pakai keris, dia pasti menang. Kalau tunggu, nggak usah pakai apa? Nggak usah pakai kuda. Tolong ya jangan bawa-bawa itu. Yang keempat orangnya berbudi bawa leksono. Artinya. Ya. Bapak rooming, Pak, artiin, Pak, terjemahin. Ya, tapi dia baik orangnya, tidak macam-macam. Oh, ya. Emang ada yang macam-macam? Ada. Aji ning diri gumantung obaing lati. Yang artinya kalau bicara apa adanya. Oh. Ya kan? Ya. Jadi istilahnya Bloko Suto. Artinya masih terus sih, Pak. Roaming terus, Pak. Bloko Suto itu ya apa adanya. Oh ya sudah. Terima kasih Pak Sumanto. Oke. Ya. Lagu Jawa yang cocok buat Pak Jokowi, ada nggak? Raiso nyanyi. Terima kasih ya Pak Sumanto ya. Hanya berjuang demi anak cucu kita. Betul. Perjalanan saya udah 73 tahun. Wes. Jadi kalau Jokowi menang ini kemenangan rakyat. Rakyat udah pasti kalau tidak milih Jokowi itu salah. Karena pesennya orang tua. Apa? Kelak kalau kamu mempunyai pemimpin yang disukai rakyat dan dipilih rakyat, baru subur makmur. Ya, Putri, saat ini di Gedung Juang, Menteng Jakarta Pusat, saat ini tengah persiapan menunggu kedatangan dari pasangan Jokowi dan Yusuf Kala yang nanti akan dideklarasikan sebagai capres dan cawapres resmi dari 4 partai pengusung dan pendukung, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga Partai Hanura. Dan untuk membahas terutama ini tentang cawapres yang hanya mengerucut kepada nama Yusuf Kala, saat ini kita sudah bersama dengan pengamat politik. Selamat siang atau selamat pagi kita sebut. Mas Toto. Selamat siang Mas Toto. Ya Mas Toto, Yusuf Kala akan diumumkan sebagai cawapres. Kejutan nggak Mas? Sebetulnya kalau kita lihat perjalanan isu mengenai siapa yang akan menjadi cawapres tidak mengejutkan ya. Bahkan Jokowi kan sudah mulai dengan banyak teka-teki, pilihan antara J dengan A. Artinya ini sesuatu yang sudah bisa ditebak. Dan kalau kita lihat bagaimana konstelasi beberapa hari terakhir memang sepertinya sudah mengerucut ke Yusuf Kala. Karena apa? Karena kita lihat bagaimana ada manuver dari Partai Golkar dalam beberapa hari terakhir yang mengindikasikan menurut saya memang langkah paling realistis untuk Jokowi saat ini adalah memilih calon yang juga bisa menggantikan kekuatan partai ketika misalnya Golkar tidak jadi bergabung, dan ini terbukti begitu kan. Di sisi lain bergabungnya Prabowo dengan Hatta yang hampir juga bisa dipastikan itu mengindikasikan bahwa Jokowi juga membutuhkan seseorang yang walaupun misalnya belum memiliki kekuatan formal partai. JK ini kan tidak sebagai ketua umum, tidak tampil sebagai mewakili partai, tapi secara de facto dia memiliki kemampuan baik dalam konteks membangun jaringan dengan partai-partai ataupun dalam konteks untuk misalnya ke depan membangun kekuatan untuk berkoordinasi dengan parlemen, karena dia pernah menjadi wapres bukan sekedar cawapres. Mas
Mas Toto, ini seperti kita tahu, Jokowi sudah melakukan safari politik, safari baik itu ke DIY, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sudah ke Makassar, ke Manado itu untuk meminta pendapat dari para tokoh dan ulama tentang terkait siapa sosok yang sempurna untuk mendampingi Jokowi dalam Pilpres. Kenapa ini? Kemarin kok tidak segera diumumkan, kira-kira kenapa alot gitu kesannya, kenapa nggak segera diumumkan? Pilihannya dua ya, apakah memang sudah diputuskan jauh-jauh hari, tetapi dalam konteks strategi baru diumumkan terakhir-terakhir, karena biasanya kan pengumuman itu akan menjelang masa injury time, menunggu juga bagaimana aksi dari kompetitor, bagaimana kemudian pilihan itu harus ditetapkan dalam konteks game of theory yang akan menunggu terlebih dahulu siapa yang akan dicalonkan oleh Prabowo misalnya, atau memang pilihan kedua betul-betul terjadi sebuah tarik ulur ya dalam konstelasi penentuan cawapres. Kita tahu walaupun sistem kita presidensial yang menegaskan seharusnya capres memiliki hak penuh untuk memilih cawapresnya, tapi kita tahu juga capres kita masih bergantung pada kekuatan partai baik secara internal maupun dalam konteks mitra koalisi. Ini yang menyebabkan menurut saya bagaimana suara-suara yang berbeda dari masing-masing mitra koalisi, termasuk mungkin pertarungan di internal partai, menyebabkan Pak Jokowi juga terjepit pada situasi ketika dia harus memutuskan di masa-masa injury time. Artinya sebelum dia memutuskan siapa yang menurut dia paling nyaman untuk bisa bersanding, dia juga harus. Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, Capres-Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala telah berada di Gedung Juang dan kita mengajak Anda ke sana untuk melihat deklarasinya. Akan duduk kembali, saudara-saudara yang kami hormati, di tengah terik matahari ini, di tempat gedung bersejarah, di mana dahulu di sini juga Bung Karno dan Bung Hatta melakukan kaderisasi terhadap pemuda-pemudi terbaik Republik Indonesia. Di sini pada siang hari ini kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari putra terbaik Indonesia saat ini yang menjadi calon presiden Republik Indonesia 2014. Kita saksikan dan kita simak bersama. Hadirin yang kami hormati, inilah Bapak Joko Widodo. Ditemani oleh Bapak Yusuf Kala. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalui perenungan dan setelah melalui konsultasi dan pertimbangan dengan seluruh ketua partai pendukung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura, dan khususnya juga pertimbangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Tadi malam telah kita putuskan wakil presiden atau calon wakil presiden yang akan mendampingi saya adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala.
kita mempunyai keyakinan, insya Allah kami berdua akan membawa gerakan perubahan di negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kalla. Sekarang sudah resmi menjadi pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Hanura dan PKB menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dan sepatah kata akan disampaikan oleh calon wakil presiden resmi kita, Bapak Haji Yusuf Kalla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Joko Widodo serta seluruh hadirin. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas amanah yang baru tadi diberikan kepada saya. Dan saya ingin nyatakan dengan sepenuh hati saya siap untuk mendampingi Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai calon wakil presiden. Joko wakil presiden, ya tentu. Dengan ikhtiar kerja keras, semoga kita semua dapat berhasil untuk kebesaran, kemakmuran, dan kehebatan bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon untuk di tempat. Jadi insya Allah kemenangan gerakan Indonesia dari ujung timur sampai ujung barat adalah menjadi kemenangan rakyat, kemenangan bangsa Indonesia. Dan kedua pasangan calon kita, Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kalla, akan mencium sangsaka merah putih. Inilah tanda pengabdian dari kedua calon kita. Ya. Bagaimana? Apakah padamu negeri kami berjanji dipegang bersama menjadi ikrar kedua calon akan bekerja dan berjuang tidak untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, tapi selama 5 tahun ke depan Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kalla berikrar akan bekerja dan berjuang mengabdi pada Indonesia, berjuang agar sang merah putih tetap berkibar di langit Indonesia. Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. Itulah tujuan perjuangan kita bersama. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah janji, bukan sekedar janji. Kedua calon kita kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini, tidak akan main-main dan tidak akan kembali menyengsarakan rakyat Indonesia. Hancurkan kemiskinan, hancurkan penindasan kepada rakyat. Padamu negeri kami berjanji. Indonesia Raya, Indonesia Raya, Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Diundang Ibu. Ini. Silakan untuk difoto bersama.
Hidup Jokowi JK! Hidup Yusuf Kalla! Ya, Bapak mohon sekali lagi. Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla beserta Ibu, permintaan rekan-rekan media untuk menghadap foto bersama ke sebelah kanan. Ya. Ya, sekarang ke depan Pak, silakan. Ku tidak kulupakan, kan terkenang. Dan ke sebelah kiri, menghadap ke sebelah kiri. Hidupku. Dan mohon lambaikan tangan untuk para media dan relawan yang di atas gedung sana. Di atas ini banyak pejuang-pejuang kita. Hilang dari kalbu. Indonesia akan bekerja keras memenangkan Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla, dan mohon kesempatannya Bapak dengan Pak Yusuf Kalla untuk bersalaman, dan rekan-rekan media silakan untuk mengabadikan. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku sebentar. cintai. Bapak sebentar. Kita bertahan dulu, belum selesai. Mohon sebentar. Hadirin yang kami hormati, mudah-mudahan perjalanan ini menjadi perjalanan yang mudah. Acara belum selesai, tolong jangan ada yang naik ke panggung utama dulu. Tolong tenang. Jangan merangsek ke depan, silakan kembali lagi dan duduk. Kita berdoa agar perjuangan kita diberikan kemudahan dan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Hamkahak. Panggungnya sudah melengkung. Harap tenang. Mohon mundur sedikit. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Dan saya akan memimpin doa menurut acara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanikal nasir al azizil hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaina wa ala ibadikas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami semua hamba-Mu berkumpul di sini untuk menandai suatu titik perubahan menuju Indonesia hebat dengan mencanangkan calon presiden kami Insinyur Haji Joko Widodo dengan calon wakil presiden kami Haji Muhammad Yusuf Kalla. Semoga Engkau memberkati kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah hidayah dan inayah-Mu, pertolongan dan petunjuk-Mu agar semua masyarakat bangsa Indonesia dapat sebagian besarnya memilih Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bapak Hamid Yusuf Kalla sebagai calon memimpin masa depan Indonesia menuju Indonesia yang hebat. Ya Allah, ya Tuhan kami, gerakkanlah semua pimpinan dan seluruh kader partai pendukung dari Bapak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla, mulai dari PDI Perjuangan, Nasdem, PKB dan Hanura. Semoga segenap partai dan pendukungnya dapat membawa pemimpin ini membawa perubahan di masa depan menuju masyarakat adil dan makmur yang Kau ridha ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala kekurangan kami dan segala kehilapan masa lalu kami, khususnya para pendiri bangsa kami, khususnya lebih khusus lagi Bapak Bung Karno, proklamator bangsa kami, dan berikanlah kami kekuatan untuk meneruskan perjuangannya membangun bangsa Indonesia yang menuju Indonesia yang hebat. Ya Allah, terimalah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Merdeka. Terima kasih. Demikianlah deklarasi dan kita akan melakukan pendaftaran pada pukul 2 di KPU Pusat dan dimulai perjalanan setengah 2 dari Teku Umar. Ayo lagu Maju Tak Gentar. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua, seluruh pendukung partai, seluruh rakyat Indonesia, seluruh media dalam dan luar negeri. Tolong kawal terus perjuangan kami selama 51 hari ke depan menuju Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Sampai ketemu nanti di KPU pada pukul 2 siang dan kita akan mengawal pasangan calon kita dari Teku Umar pada pukul jam 1:30. Terjang, tak gentar, menyerang, maju. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa rakyat tertindas akan membawa kemenangan bagi calon presiden kita Joko Widodo menjadi presiden 2014. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Hidup rakyat Indonesia! Tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerkam, terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Halo Bandung, hidup kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo Bandung, hidup kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Juga gentar membela yang benar. Juga gentar hati tadi serang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerkam, terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Membela yang benar. Maju tak gentar, hati tadi serang.
pemirsa, kita baru saja menyaksikan deklarasi Capres-Cawapres Koalisi PD Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura. Saat ini pasangan Joko Widodo dan JK menuju kediaman Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di Tekumar, Menteng, Jakarta Pusat. Beristirahat sebentar, kemudian pukul 13.30 akan melanjutkan perjalanan ke kantor KPU Pusat untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres Pemilu Presiden 2014. Breaking News Metro TV, deklarasi Capres-Cawapres akan kembali sesaat lagi. Dan pemirsa, tidak hanya Capres-Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala yang melakukan deklarasi pada hari ini. Rencananya Capres Prabowo Subianto juga akan melakukan deklarasi tepatnya di Rumah Polonia di Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. Kami sekarang mengajak Anda bergabung dengan rekan Anissa Dasuki dari sana untuk mengetahui persiapan deklarasi Capres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa seperti apa, Anissa? Ada dipersiapkan tari-tarian yaitu Reok Ponorogo untuk menyambut Capres yang didukung oleh 4 partai yaitu Gerindra, PAN, PKS, dan P3 yaitu Prabowo Subianto. Selain mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden, hari ini juga sekaligus diumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Dan memang kuat diduga cawapres yang akan menemani Prabowo Subianto adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa yang juga merupakan mantan Menko Perekonomian yang baru saja lepas dari jabatannya pada pekan lalu dan hari ini melakukan serah terima jabatan pagi tadi. Dan juga memang pencawapresan Hatta Rajasa ini sempat diwarnai oleh polemik dengan ada beberapa mitra koalisi, sejumlah pihak dari mitra koalisi lain dari P3 maupun PKS yang tidak mengikuti pencawapresan Hatta Rajasa. Mungkin hal ini disebabkan karena memang tidak ada yang mendominasi dalam perolehan suara pada pemilu legislatif kemarin antara mitra koalisi yaitu PAN, P3 dan juga PKS. Nah, gabungan keempat partai ini dengan kekuatan Gerindra yang melesat pada pileg kemarin ini menjadi salah satu perhitungan, termasuk dengan gabungan 3 partai Islam yaitu PAN, PKS, dan P3 ini bisa menjadi andalan, salah satunya juga kesulitan massa dari Partai Keadilan Sejahtera. Meskipun pada awalnya posisi Hatta Rajasa sebagai wapres ini masih belum kuat, setelah aklamasi koalisi dengan antara PAN dan Gerindra pada pekan lalu pada Rakernas PAN, Partai Amanat Nasional mengusulkan nama Hatta Rajasa sebagai cawapres. Tepatnya pukul 13 sampai atau pukul 14 nanti Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa akan mendeklarasikan untuk maju dan berlaga pada Pilpres 9 Juli mendatang. Dan dalam memilih pendampingnya, Prabowo Subianto ini sempat memang mengalami perdebatan yang cukup alot. Bisa jadi karena tidak ada suara yang dominan dalam perolehan pemilu legislatif April lalu. Kita lihat perolehan pemilihan legislatif ada 4 partai yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, yaitu Gerindra yang memiliki perolehan suara 11,81%, yaitu berada di peringkat ketiga. Lalu Partai Amanat Nasional dengan perolehan 7,59% yang ada di peringkat 6. Kemudian disusul PKS yang ada di peringkat 7 dengan perolehan suara 6,79%. Kemudian ada P3 yang ada di peringkat 9 dengan perolehan suara 6,53%. Dan dengan total kita lihat
Mirsa Dasuki melaporkan dari lokasi deklarasi Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan disebutkan kuat ada Cawapres Prabowo Subianto adalah Hatta Rajasa. Dan pemirsa, kami sekarang mengajak Anda bergabung dengan rekan Indra Maulana berada di kediaman Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk membicarakan koalisi yang terjadi dalam mengusung Capres-Cawapres Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Indra, silakan. Indra? Ya. Ya, Indra, silakan. Ya, baik. Terima kasih Putri. Saat ini saya memang berada di kediaman Megawati Soekarno Putri dan memang sesaat lagi kami mendengar informasi rombongan dari Jokowi dan juga Yusuf Kala yang tadi baru saja mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pemilu 2014 yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Partai Hanura akan kembali lagi dari Gedung Juang setelah mereka usai mendeklarasikan diri dan kembali ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Nanti mereka di sini akan berkumpul lagi dengan para ketua umum partai politik pendukung dan pengusung pasangan ini. Mereka akan berkonsolidasi tentang langkah apa lagi yang akan nanti diambil terkait dengan pemenangan. Tapi tentu saja secara administratif seperti dijelaskan juga pukul 1:30 siang nanti pasangan Jokowi JK ini nanti juga akan menuju ke KPU untuk melakukan pendaftaran. Kita tahu bahwa masa pendaftaran untuk pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ini memasuki hari kedua begitu, karena besok merupakan hari terakhir dan mereka akan melakukan persyaratan administratif dengan melakukan pendaftaran di KPU. Tapi yang lebih penting di sini di kediaman Megawati Soekarno Putri ini para petinggi partai politik, terutama partai politik yang merupakan pendukung dari atau pengusung dari pasangan tersebut akan melakukan konsolidasi. Kita lihat ada Ketua Umum Partai Nasdem di sebelah kanan saya tadi ada Pak Surya Paloh, kemudian ada bersama juga sedang berdiskusi di meja makan sambil santai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, lalu ada juga Ketua Umum dari Partai Hanura Wiranto yang memang baru saja bergabung, dinyatakan resmi bergabung di koalisi ini tadi malam dan baru saja diumumkan siang tadi sebelum Jokowi berangkat menuju ke Gedung Juang untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden. Dan memang nanti kita akan mencoba mengulas dengan beberapa narasumber terkait dengan arah dan juga strategi pemenangan poros ini dan juga pertanyaan-pertanyaan publik yang banyak muncul, kenapa sampai saat ini PDI Perjuangan yang masih saja menyatakan atau berkonsep bahwa kerjasama politik itu harus dilakukan secara ramping agar menghindari sistem yang transaksional, karena kalau Tambun memang agak susah untuk disebut tidak transaksional. Kita akan coba mengulasnya nanti apa yang menjadi alasan dari poros PDI Perjuangan, terutama terhadap PDI Perjuangan, mengapa mereka sampai sekarang juga masih membuka tangan untuk partai-partai yang bergabung. Kita tahu ada alasan yang seringkali disampaikan bahwa siapapun atau partai apapun yang memiliki visi yang jelas untuk pembangunan bangsa ini maka bisa saja bergabung dengan PDI Perjuangan. Tetapi ini bisa menjadi pertanyaan tersendiri ketika konsep yang sudah diajukan pertama kali tentang koalisi yang ramping atau kerjasama politik yang ramping, tetapi masih menyambut juga dengan partai-partai yang lain. Terutama nanti juga mungkin masih ada tentang pertanyaan setelah Pilpres apakah juga masih akan membuka bagi partai yang lain untuk bisa bergabung di koalisi PDIP. Kita masih menantikan kedatangan dari Joko Widodo dan juga Yusuf Kala yang baru saja tadi mendeklarasikan diri di Gedung Juang 45. Sementara itu kembali ke Anda Putri. Ya, terima kasih Indra Maulana. Kita masih menunggu kedatangan Capres-Cawapres Joko Widodo dan juga Yusuf Kala untuk tiba di kediaman Megawati Soekarno Putri di Tekumar. Kami sekarang mengajak Anda melihat suasana tanah kelahiran Cawapres Yusuf Kala di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti apa kemeriahan yang terjadi di sana, Trifty? Ya, Putri, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, oleh publik tentang siapa sebenarnya cawapres dari Joko Widodo tiba juga hari ini. Akhirnya Yusuf Kala dideklarasikan secara resmi sebagai cawapres dari Jokowi. Bukan hanya di Jakarta saja,
yang ramai, namun di Makassar juga suasananya sangat ramai. Di sini warga sudah berkumpul sejak pagi untuk menyaksikan langsung bagaimana jalannya pendeklarasian Cawapres Jokowi yang ada di Jakarta. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kemeriahan warga Kota Makassar yang saat ini sedang menyaksikan langsung deklarasi yang ada di Jakarta. Ya, inilah suasana bagaimana di Makassar. Bagaimana deklarasi Cawapres Jokowi, karena memang sebelumnya sudah ada sinyal-sinyal dari Jokowi ketika datang ke Makassar beberapa waktu lalu bahwa Cawapresnya berasal dari Kota Makassar. Dan inilah kemeriahan dari dukungan warga Makassar terhadap deklarasi. Memang antusias sekali sejak tadi kita menonton bagaimana deklarasi yang ada di Jakarta. Ya, saya akan berbincang langsung ya dengan koordinator dari Sahabat Rakyat, Pak Andi Amran ya. Sudah menduga sebelumnya tidak kalau cawapresnya adalah Yusuf Kala? Sebelumnya kami sudah menduga karena Pak Jokowi memberikan inisial J atau A. Dan itu kami duga bahwa ini J adalah Yusuf Kala. Lalu sebenarnya sosok Yusuf Kala sendiri di mata warga Makassar seperti apa? Oh, beliau cerdas, smart beliau, bertindak cepat. Dan dia cepat tegas dalam mengambil keputusan dan bekerja keras. Beberapa waktu lalu Jokowi sempat datang ke Makassar ya, lalu berbincang juga dengan Sahabat Rakyat Jokowi. Ada perbincangan apa dengan Jokowi? Perbincangan mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia Timur yang begitu melimpah, ini harus dikelola oleh anak bangsa sendiri. Itu suara dari rakyat, suara dari Sahabat Rakyat agar dikelola oleh putra-putri bangsa Indonesia. Yusuf Kala sendiri sebelumnya pernah juga menjadi Cawapres Indonesia dan sekarang kembali diusung sebagai Cawapres Jokowi. Nah, menurut Sahabat Rakyat Jokowi sendiri nih, permasalahan apa di Indonesia yang harusnya diusung atau dituntaskan? Pertama adalah mengentaskan kemiskinan, itu prioritas. Kemudian mengentaskan korupsi yang ada di Indonesia yang sudah masif di negara kita. Saya kira itu yang agenda yang prioritas utama, mengentaskan memberantas korupsi, mengentaskan kemiskinan, dan itu ditunggu oleh rakyat. Oke, terima kasih ya Putri. Itulah sudah antusias sekali sejak pagi tadi berkumpul untuk menyaksikan jalannya deklarasi Cawapres yang ada di Jakarta. Ya Putri, JK sendiri dinilai sebagai sosok yang positif dan warga Makassar sendiri sangat bangga ketika mendengar dinobatkan sebagai Cawapres dari Jokowi. Kembali ke studio. Terima kasih Trifty Kurota dari Makassar, Sulawesi Selatan atas informasinya. Pemirsa, kita jeda dulu, deklarasi Capres Cawapres kembali sesaat lagi.